Konkret apa lagi begitu atau mungkin strategi dan juga kolaborasi apa yang bisa dilakukan pemerintah dan juga sektor swasta Pak terkait dengan upaya untuk bisa menekan polusi udara di DKI Jakarta? Apakah perlu artinya untuk kedepannya begitu ada kewajiban untuk menggunakan transportasi umum atau mungkin akan ada jalan berbayar agar masyarakat nantinya memang lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum? Apa yang dikatakan Pak Sigit tadi sepenuhnya benar, hanya masalahnya kemudian siapa yang mengeksekusi, kan itu persoalannya. Apakah Pemda, apakah pemerintah pusat, tapi kan juga ada sektor lain di mana pajak kendaraan untuk 1000 cc ke bawah dinolkan biar penjualan mobil naik. Ini yang tadi saya katakan, ini nggak bisa hanya duduk berdua, duduk bertiga, tidak. Ini perlu koordinator yang benar-benar membawahi beberapa kementerian untuk menyelesaikan ini di Jakarta dan mungkin kota-kota lain akan menyusul nih kalau kemudian ini tidak ditangani dari sekarang. Memang kata kunci adalah transportasi publik itu dan kemudian sampai kapan dinyatakan optimal kan kita tidak tahu, tapi kita mesti menggeser perilaku menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan publik begitu. Kalau ini tidak dilakukan dari sekarang akan makin sulit karena tadi saya sudah katakan penjualan mobil saja naik, penjualan sepeda motor naik, kemudian dikasih insentif lagi. Tentu ini kan mendorong masyarakat makin menggunakan kendaraan pribadi dan itu mesti dihentikan. Jangan kemudian melihat bahwa itu pajak penerimaan untuk sektor pemasukan negara, tapi mengorbankan kesehatan penduduk. Nanti BPJS juga nggak mampu menanggulangi, kemudian masalah lagi. Ini kan sesuatu hal yang mesti diputus dan berkaca kepada negara maju. Ini butuh waktu memang, tetapi kalau tidak dikerjakan ya sampai kapanpun bukan makin mudah, makin berat. Saya berharap bahwa transportasi publik berupa bus itu didahulukan dalam waktu beberapa tahun ini sambil berjalan LRT dan MRT. Sekarang LRT aja belum jalan, hanya LRT yang dari Velodrome ke Kelapa Gading. Itu kan jalur yang sangat sedikit penumpangnya dan kita subsidi tiketnya mahal betul. Sebaiknya LRT ini kan diperluas, dicoba diperluas sampai Manggarai. Tapi kalau sampai Manggarai kan penumpang yang dari di dalam kota yang berada di dukuh atas sebagai hubnya, sebagai penghubung, tidak nyambung juga. Jadi sebaiknya LRT yang dari Velodrome sampai Manggarai yang direncanakan oleh Presiden diteruskan lagi sampai ke dukuh atas karena itu merupakan hub utama begitu. Jangan mentok di Kelapa Gading, di Manggarai hanya Baik. pengguna kereta komuter yang menikmati itu gitu loh. Baik Pak Gilbert, tapi kalau menurut pandangan Anda begitu Pak, apakah sebetulnya penggunaan teknologi dalam upaya begitu ya perencanaan tata kota seperti misalnya sistem transportasi pintar atau pengawasan emisi industri ini dapat membantu Pak mengatasi masalah polusi udara di DKI Jakarta? Tadi saya sudah sampaikan evidence base ya. Jadi berdasarkan bukti bahwa waktu kemarin COVID tidak ada pergerakan sepeda motor, tidak ada pergerakan mobil, minim sekali. 2 bulan itu bersih. Artinya kalau ini diterapkan sungguh-sungguh dengan pendekatan ilmiah, ini sangat mudah sebenarnya. Hanya perlu memang kebijakan yang tidak populer. Kalau mengorbankan ini karena tahun politik dan segala macam, gubernur sekarang kan bukan gubernur yang kemudian berdasarkan pilihan rakyat. Ya siap saja tidak populer, toh juga tidak akan dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh presiden. Jadi kan lebih mudah sebenarnya. Demikian juga dengan presiden kan sudah mau habis masa jabatannya. Jadi tidak usah takut lagi tidak kemudian dipilih. Ini persoalannya kan sekarang keberpihakan ini. Polisi itu kan sebenarnya hanya ditentukan oleh akal sehat dan kemudian kepentingan. Kalau dua-duanya ketemu, ya saya kira apapun bisa kita kerjakan sama-sama. Tergantung kita sekarang mendidik masyarakat melalui sosialisasi untuk kemudian ada kesadaran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit bahwa ini bisa diputus kok. Saya yakin sangat mudah ini diputus. Nggak ada yang rahasia atau teknologi tinggi di sini tidak. Hanya butuh keinginan dan kemudian kemauan ke apa namanya kesadaran. Sangat sederhana sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Saya ingin ke Pak Sigit. Pak Sigit, berdasarkan pengamatan Anda, sebetulnya solusi apa atau mungkin langkah konkret apa Pak yang segera harus diambil oleh pemerintah DKI Jakarta dalam upaya begitu menghadapi tantangan kualitas udara yang kalau dilihat saat ini memang sedang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Tadi sudah disampaikan bahwa pertama adalah kita memastikan dulu yang ada ini bisa memenuhi standar. Sudah kita sepakat dengan pemerintah DKI untuk melakukan uji emisi dan dari uji emisi itulah sebetulnya bisa disusun rencana pembatasan-pembatasan bagi kendaraan yang tidak memenuhi baku mutu. Misalnya yang sudah ada skema sekarang kan di parkirannya
dikenakan nilai tertinggi, tapi memang itu belum cukup karena masih di 11 fasilitas parkir Pemda DKI. Tentu juga perlu dilakukan semacam pembatasan-pembatasan di jalur-jalur utama, hanya boleh dilalui kendaraan listrik atau kendaraan yang sudah lolos uji emisi. Kemudian tentu secara perlahan-lahan tadi disampaikan perbanyakan fasilitas transportasi umum, kemudian menyediakan ruang-ruang terbuka hijau seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Kalau dilaksanakan dalam waktu pendek bisa menunjukkan hasil meskipun mungkin belum bisa sepenuhnya menyelesaikan masalah polusi di Jakarta.